Adik-adik dan papa mama yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Mariana juga. Kak Hana, halo. Nah, yuk sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata semuanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga Tuhan sudah menjaga kami di dalam kami, istirahat kami tadi malam. Bukan kami mau dapat bersekolah minggu pada pagi ini. Tuhan Yesus pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kita menghafalkan senam ayat ya. Kita mau menggerakkan tangan kita ya, bersama dengan Kak Hana. Ya adik-adik, kita sama-sama Kak Hana ya. Kita lihat Kak Mariana, kita ikutin gerakannya ya. Udah siap? Udah siap dong Kak Hana semuanya? Yuk. Gimana Kak Mariana? Ibrani pasal 6 Ibrani pasal 6 ayat 19. ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kita ulang sekali lagi ya Kak Ana. Ya, siap. Supaya semuanya Bisa. supaya Ya. semua di rumah ya. Ibrani pasal 6 ayat 19. ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Sudah bisa Kak Ana semuanya di rumah ya. Nanti tiap minggu kita hafalin terus ya Kak Mariana. Sama 1 bulan ini Kak Ana ya. Iya, betul. Supaya makin hafal. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Lagu Kudaki daki gunung yang tinggi. Nah, pasti di rumah bisa kan semuanya? Kita mau bangkit berdiri. Kita mau daki turun gunung. Tuh Kak Ana. Udah semuanya ya ini. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri.
semuanya merasakan kasihnya Tuhan Yesus ya buat kita. Ya, sekarang Kak Marina mau mengajarkan lagu KASIH. Tapi yang udah bisa, pasti bisa semua kan? Sekarang Kak Marina mau bikin huruf A. Huruf ini huruf apa ya? Huruf K. Kalau ini apa? Huruf A. Kalau ini huruf S. Kalau ini huruf apa? Huruf I. Kalau ini huruf apa? H. Jadi baca apa? Kasih. Ya, karena kita mau nyanyi lagu KASIH. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan lagu pujian dari Revano. Kita lihat dan dengarkan baik-baik ya. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan. Ingkung badannya besar, ingkung badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan nama kuasa. Haleluya, Tuhan nama kuasa. Terima kasih ya Revano untuk pujiannya. Nah, untuk adik-adik yang lain bisa juga loh kirim video lagu persembahan pujian untuk Tuhan. Caranya gimana? Nah, adik-adik minta tolong ya sama papa mama untuk videoin. Tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa dandan yang cantik, yang cakep dulu. Siapin suaranya, ya, siapin suaranya yang bagus. Nanti papa mama siap deh rekamin video. Nah, dikirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Oke, siap? Pasti siap ya. Kakak tunggu ya videonya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka telinga kita untuk melihat firman Tuhan. Kita mau nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh.
jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Anita bercerita, Kak Anita ingin memperlihatkan video singkat. Kita lihat bersama-sama ya. Adik-adik, indah ya kalau kita saling membantu, tolong-menolong seperti video tadi. Dalam membersihkan rumah, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, pekerjaan jadi cepat selesai. Terima kasih ya Ken dan Kay yang sudah membantu papa mama. Nah adik-adik, Kak Anita hari ini mau bercerita tentang orang-orang yang dipilih untuk membantu para rasul. Siapa ya adik-adik? Kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Nah, pada waktu itu jemaat Tuhan semakin banyak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertambah banyak adik-adik. Nah, mereka semuanya bertekun di dalam doa. Mereka belajar firman Tuhan dan saling membantu. Kalau ada yang kelebihan harta, membantu orang atau temannya yang kekurangan. Nah, biasanya yang membagikan bantuan adalah para rasul. Tapi karena semakin banyaknya orang, para rasul jadi kewalahan adik-adik. Ada yang tidak puas loh adik-adik. Kenapa ya? Adik-adik mau tahu kenapa? Oh, tidak puas karena ada yang tidak menerima bantuan adik-adik. Ibu-ibu janda itu yang sudah kehilangan suaminya ya adik-adik. Jadi mereka perlu untuk ditolong. Tapi mereka tidak menerima bantuan itu. Lalu apa yang dilakukan para murid ya adik-adik ya? Kita lihat video selanjutnya ya. Murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus,
Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, ternyata para rasul memilih 7 orang ya adik-adik untuk membantu para rasul di dalam melayani Tuhan. Siapa tadi yang dipilih? Masih ingat nggak adik-adik? Oh iya, ada Stefanus, ada Prochorus, Nikanor, Parmenas, Timon, Filipus, dan Nikolaus. Nah, adik-adik, 7 orang yang dipilih tadi orang yang terkenal baik adik-adik, penuh hikmat, penuh roh. Setelah 7 orang terpilih, mereka dihadapkan pada para rasul. Mereka diberkati oleh para rasul. Kemudian mereka membantu para rasul di dalam pelayanan. Karena sudah ada yang membantu, 12 murid Yesus bisa melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Bisa memberitakan firman Tuhan ke semakin banyak orang. Seperti 7 orang yang terpilih untuk membantu para rasul dalam melayani Tuhan, adik-adik juga bisa loh melayani Tuhan dengan membantu orang-orang di sekeliling adik-adik. Jika nanti pandemi ini sudah berakhir, adik-adik bisa keluar rumah. Banyak orang di luar rumah sana yang membutuhkan pertolongan kita adik-adik. Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak bisa makan, adik-adik bisa bantu. Namun, kalau saat ini adik-adik banyak di rumah, apa ya yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang di sekeliling kita? Kak Anita punya contohnya nih. Kita saksikan ya. Ya beres-beres nih. Oh, ternyata membantu mama papa itu merupakan bentuk pelayanan ya adik-adik. Membantu mama mencuci piring. Siapa di sini yang biasa membantu mama papa? Siapa yang bisa mencuci piring? Nah, kalau adik-adik bisa mencuci piring sendiri, boleh membantu papa mama mencuci piring. Atau kalau adik-adik sudah bisa menyapu, boleh loh membantu mama menyapu. Pekerjaan di rumah menjadi cepat selesai adik-adik. Rumah juga bisa jadi bersih, rapi. Adik-adik juga bisa merapikan mainan adik-adik dan juga merapikan tempat tidur adik-adik sendiri. Lalu apalagi ya contohnya ya? Kak Anita punya loh contoh yang lain lagi. Kita saksikan yang berikutnya ya. Capeknya. Kenapa, Ti? Capek. Mau aku pijat, Tim? Nggak bisa. Bisa. Mau dong. Aduh. Sungguh bisa. Aduh. Waduh. Waduh, enaknya. Makasih dong aku sayang. Enak banget ya ternyata ya. Kamu belajar dari mana? Belajar sendiri. Bisa. Waduh, makasih Bu ya. Enak banget.
kalah. Boleh aku ngibur? Boleh, boleh. Yuk, pelukan. Yeay. Aku sayang Mami. Terima kasih Noel. Mami juga sayang sama Noel. Menyayangi papa mama itu juga salah satu contoh melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan memeluk mama, papa, menyayangi oma, opa. Adik-adik bisa lakukan di rumah. Selain itu, kalau papa mama pulang dari bekerja nih capek, adik-adik boleh loh pijitin mami papi. Mami papi pasti senang. Kalau mama papa senang, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan lebih senang untuk melihatnya adik-adik. Nah adik-adik, selamat melayani ya. Adik-adik bisa melayani dimanapun adik-adik berada, di luar maupun di dalam rumah. Adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membahas seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa gambar tangan adik-adik, kaki adik-adik, lalu gambar hatinya diwarna. Boleh adik-adik, adik-adik boleh pakai semua bahan yang ada di rumah, tidak harus beli adik-adik. Contoh lainnya seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita belajar apa? Kita belajar mempersembahkan hati, tangan, kaki kita untuk Tuhan. Kita mau bekerja buat Tuhan. Ya, kita mau pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kami mau menggunakan tangan, kaki, hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam
Jalan serta Yesus, jalan sertanya ke setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kak Betty akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai pemberian persembahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik masih harus beribadah secara online di rumah. Meski demikian, jikalau adik-adik rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara serahkan persembahan tersebut kepada papa dan mama. Papa dan mama kemudian dapat menyerahkan ke pihak gereja dengan cara yang pertama, memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, persembahan tersebut dapat diserahkan melalui tata usaha gereja sesuai dengan jam kerja. 3. Persembahan tersebut dapat langsung ditransfer ke rekening-rekening gereja, yaitu di rekening Bank BCA, Bank Panin, Bank Mandiri. Demikian juga dengan persembahan Thanksgiving Day yang adik-adik telah kumpulkan selama ini. Persembahan tersebut juga dapat diserahkan langsung kepada pihak gereja dengan cara-cara yang telah Kak Betty jelaskan tadi. Tetapi jikalau adik-adik rindu mempergunakan uang persembahan Thanksgiving Day ini secara khusus untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi virus corona ini, adik-adik dapat menyerahkannya kepada pihak gereja secara khusus untuk pelayanan GKK, yaitu Gerakan Kasih Karangsaru, dengan cara demikian.
Demikianlah informasi yang dapat diberikan mengenai tata cara pemberian persembahan bagi Tuhan.